Tuhan, Tuhan, Kau hanya sejauh doa. Jika kami senantiasa berdoa, Engkau semakin dekat kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, siapkan hati kami, bejana ini Tuhan, dan Kau yang ambil alih seluruh tubuh roh jiwa kami, sehingga kami boleh dapat melihat akan terang yang boleh semakin bersinar dalam hidup kami. Hamba tidak tahu apa yang hamba katakan, tapi Engkau yang boleh memimpin hamba-Mu pada saat ini. Engkau yang boleh mengendalikan lidah mulut hamba-Mu, sehingga hamba boleh dapat menyampaikan tepat apa yang Kau inginkan. Sepenuhnya hamba tawan di pikiran hamba kepada pikiran Kristus, dan sebenarnya Engkau yang berfirman bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu pada saat ini, dan kami rindu sesuatu terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, yang sakit Engkau akan sembuhkan dengan dalam firman, yang beban berat Engkau akan angkat Tuhan beban mereka, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan, karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tepat memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang senantiasa berharap kepada-Mu. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus kita percaya hari-hari semakin terasa bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, begitu banyak terjadi goncangan-goncangan, dan Brother Branham telah menyatakan bahwa dunia ini sedang sakit bersalin, dan kita tahu apa yang terjadi, suasana, situasi, kondisi yang terjadi. Semuanya itu untuk mengenapi firman Tuhan. Kita percaya. Ya, memang AC-nya agak panas saat ini. Ya, kemarin kedinginan semua, ini mati rupanya. Ya, tidak jadi masalah. Ya, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan, kita tetap mau berkonsentrasi di hadapan Tuhan. Kita tidak terpengaruh dengan AC. Ya, ini sebelum belum seberapa panasnya saudaraku dibandingkan dengan panasnya api neraka. Amin. Ya, kita percaya bahwa ya tadi begitu saya masuk juga panas sekali. Rupanya AC ini mati. Ya, dan rupanya mereka sudah pada libur semua, dan memang terasa panas dan sekarang. Biasanya kita kedinginan kan? Ya, sekarang dikasih panas oleh Tuhan supaya kita merasakan panas dan dinginnya. Baik, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah memimpin kita sampai saat ini. Ya, perjalanan daripada gereja ini memang sudah amat lama. Ya, naik turunnya gereja ini sudah sungguh amat lama, dan kita tahu segala sesuatu boleh dapat terjadi. Ya, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan kita hidup. Ya, sampai saat ini Dia masih hidup dan hidup untuk selamanya. Ya, terbukti pekerjaannya masih tetap bekerja di dalam gereja yang kecil ini. Saya percaya ya bahwa akhirnya nanti semua orang-orang percaya di muka bumi ini akan menyatu, dan dia akan bergerak di dalam satu komando yang sama, ya, sebagai komandan kita yaitu Yesus Kristus. Dan kita di bawah satu pimpinan. Setiap zaman mempunyai satu pimpinnya masing-masing, mulai dari zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, dan kita di bawah satu komando yaitu komandan kita, ya, panglima kita yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa banyak sekali tantangan dan masalah dalam hidup kita, tetapi ya Tuhan mau supaya bukan kita yang berperang, tetapi Allah kita yang berperang. Tuhan mau kita diam, Tuhan mau kita tidak melakukan apa-apa, dan kita tetap percaya. Tetapi banyak dari kita yang mau mengikuti akan jalan kita sendiri, sehingga terjadi namanya itu kekalahan yang sebetulnya tidak perlu, ya, karena Yesus telah mati bagi kita dan Dia telah menang
sehingga kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang pemenang. Baik, kita akan membacanya di dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-17. Hanya satu ayat. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-17. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-17. Baik. Ya. Sudah ketemu semua? Ya, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 3, 4. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Ya. Di situ kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan Yosafat. Pada saat itu dia diserang oleh musuh dari Bani Ammon dan dari Bani Moab, dan mereka akan menyerang dengan satu pasukan yang besar. Kalau Anda baca di sebelumnya, ya, Yosafat dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia senantiasa mencari Tuhan, dan dia hidup sebagaimana, ya, nenek moyangnya hidup. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan dia tahu situasi ini amatlah penting, dan dia juga tahu situasi ini adalah masalah yang besar, karena Bani Moab dan Bani Ammon menyerang, ya, Yerusalem dan Yehuda dengan satu pasukan yang amat besar dan melebihi dari pasukan yang Yosafat miliki. Ketika itu bahwa Yosafat, kalau kita baca di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh, ya, Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang, ya, dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka berseru sebenarnya lagu tadi. Mereka berseru memanggil namanya, ya, karena mereka tahu bahwa di dalam doa mereka akan mendapatkan satu kemenangan, dan mereka mencari Tuhan untuk menghadapi pasukan Moab dan Ammon ini. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan senantiasa berbicara melalui nabinya. Jelas, Tuhan tidak pernah berbicara kepada umat manusia, tetapi Tuhan berbicara hanya melalui nabinya, dan nabinya yang akan menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat di ayat 14, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanmu Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Seringkali ketika kita menghadapi satu persoalan, seringkali ketika kita menghadapi satu masalah, kita sudah khawatir, kita sudah takut. Apa yang terjadi? Bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Dan bagaimana jalan keluarnya? Ya, dan seringkali kita melupakan bahwa Tuhan yang kita percayai masih Tuhan yang sama.
kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Kalau dulu Yesus dapat dan mampu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, saat ini pun dia juga masih tetap sama. Dia mampu untuk melakukan segala perkara. Kalau dulu Yesus sanggup untuk memberi makan lebih daripada 5.000 orang, saat ini pun juga Yesus sanggup untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Dia sanggup. Ya, kalau kita tetap percaya, just only believe, all things are possible. Hanya percaya, maka segala sesuatunya pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kalau percaya. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya. Kadang-kadang kita hanya mengikuti perasaan kita. Kadang-kadang kita hanya mengikuti egonya kita. Kadang-kadang kita mengikuti kemanusiaan kita, kedagingan kita, sehingga itu yang senantiasa membuat kita jatuh. Ya, di ayat yang ke-15 tadi sudah, ayat ke-16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Bayangkan. Jadi Tuhan memberi perintah, maju. Ya, maju. Tapi banyak orang pikir maju berperang. Belum tentu, Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah meminta kita untuk maju berperang melawan musuh. Kadang-kadang kita harus diam, nantikan Tuhan. Lihat ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Bayangkan. Padahal situasi sangat genting. Tapi Yosafat mencari Tuhan. Semua orang Yehuda di Yerusalem mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan berbicara melalui seorang nabi, dan dia bernubuat akan apa yang harus dilakukannya. Jadi bukan main perasaan atau main kedagingan kita, enggak. Yosua percaya bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Artinya diam. Ya, stand still and see. Ya, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Iya. Stand still and see. Dan lihatlah, tetap diam. Berdirilah di tempatmu, tetap diam. Dan lihatlah, ya, keselamatan yang daripada Tuhan. See the salvation of the Lord. Lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan itu kepadamu. Bayangkan, di luar daripada akal pikiran manusia. Dan apa yang terjadi pada saat ini di Gaza? Ya, mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan bangsa pilihan Tuhan, Israel. Dan situasi ini terjadi supaya Allah menyatakan dirinya kepada dunia bahwa Israel masih tetap pilihannya, bangsa pilihannya. Secara daging melalui Abraham. Ya, mereka tidak akan dapat terkalahkan. Dan saudara tahu, itulah
sebuah pengenapan daripada firman Allah. Dan itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan dunia melihat bahwa inilah pengenapannya saat ini. Tetap diam dan lihatlah keselamatan Allah. Dan Anda tidak perlu bertempur melawan mereka. Orang-orang Yehuda tidak perlu bertempur melawan Bani Amon dan Bani Moab, karena Tuhan sudah menyatakan itu kepada mereka. Dan saya pikir hal itu pun berlaku sama di dalam zaman di mana saudara dan saya hidup. Perlu kita melawan iblis sampai babak belur? Tidak perlu. Hanya ada satu, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, temukan Dia. Setelah Anda temukan, dengarkan apa yang Dia katakan kepadamu, maka engkau pasti akan menjadi pemenang di akhir zaman ini. Amin. Tidak ada amin. Amin. Udah tidur semua kali ya? Atau kepanasan, jadi saudara bingung? Tak perlu bingung Bapak Ibu. Saya di tempat dingin panas sama saja. Lebih panas dari ini saya pernah merasakan. Di tanah lapang panas-panas terik saya pernah merasakan. Jadi kita tahu bahwa kita tidak lagi terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Mau panas mau dingin jangan terpengaruh. Mau situasinya sepi, mau situasinya ramai, jangan terpengaruh. Karena kita tahu bahwa yang kita layani adalah Allah yang hidup. Amin. Baik. Dan saya pikir hal yang sama itu berlaku juga pada saat ini. Di zaman di mana gereja-gereja saat ini sudah menjadi kesal, dan mereka menyibukkan diri dengan segala kesibukan yang mereka lakukan, dengan organisasi yang mereka miliki. Mereka banyak berkata, mereka mencoba mau bersatu, tetapi tidak akan dapat. Mereka mau mencoba bersatu dan menyatakan bahwa ayo mari kita maju berperang, ayo mari kita hancurkan musuh kita, tapi tidak akan dapat. Kenapa? Karena mereka hanya di bawah perintah, yaitu seorang manusia melalui sinode mereka. Tetapi Yosafat tahu apa yang dilakukan pada saat itu. Dia tidak bertanya kepada kerajaan yang lain, dia tidak bertanya kepada kerajaan Israel. Yosafat datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Bahkan dia berpuasa untuk apa yang akan dilakukan, karena keadaannya sudah amat genting. Dan ini perlu iman yang spektakuler di akhir zaman ini. Kita tidak akan dapat berubah dengan cara hidup kita yang sehari-hari menjadi kebiasaan kita. Tidak akan dapat. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus mengutamakan Dia di atas segala kepentingan kita. Dan satu kali ketika ujian itu diperhadapkan kepada kita, ketika umat Israel telah keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui seorang pemimpin yang besar pada saat itu, yaitu Musa. Dia memimpin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, dan mereka mempunyai satu kegembiraan, satu sukacita yang besar ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah yang terjadi pada saat kasih mula-mula itu datang melanda kita. Segala sesuatunya, Tuhan, aku mau bersekutu, baca firman Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari, berpuasa juga tiap hari kalau mungkin. Dan mereka lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Ketika kasih mula-mula itu datang kepada kita, ketika kita
Ya, dia keluar dari tanah Mesir. Mereka bersuka cita, mereka bergembira bersama-sama. Karena apa? Allah sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir yang sangat kejam selama 400 tahun lamanya. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bangsa ini akan diam di negeri asing selama 400 tahun lamanya. Ya, mereka dalam cengkraman, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk menyembah Tuhan saja mereka tidak diperbolehkan oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Mereka harus bekerja siang dan malam, dan mereka di bawah tekanan yang amat berat. Kita tahu lambang dari Mesir itu adalah dosa. Iya, ketika kita dilepaskan dari dosa itu, kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita bersukacita, kita bergembira. Karena apa? Satu orang bertobat isi surga akan bersorak-sorai. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir dengan satu kegilaan yang luar biasa, karena Allah telah membebaskan mereka dan Allah telah menunjukkan kuasa-Nya kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dengan apa? Dengan 10 tulah yang dinyatakan oleh Allah kepada orang-orang Mesir, dan tulah yang terakhir yang membuat mereka bebas, yaitu apa? Darah. Ya, barang siapa tidak menaruh darah di palang pintu, maka anak sulung dari setiap orang itu akan mati. Hanya, saya katakan, hanya pintu rumah orang-orang Israel yang tahu akan pewahyuan pada saat itu mereka menaruh darah sebagai tanda. Amin. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan melalui padang gurun, sebenarnya dikatakan di dalam Alkitab, mereka tidak perlu lama-lama berjalan. Ya, dari Mesir ke Israel itu hanya dalam beberapa minggu. Tapi kenapa mereka sampai tiba di tanah Kanaan dari Mesir itu sampai 40 tahun lamanya? Ya. Dan hal yang sama juga di dalam saudara dan saya. Sudah berapa lama kita keluar dari Mesir? Sudah berapa lama kita bertobat? Tapi apa yang terjadi? Kita muter-muter di padang gurun. Kita tidak pernah naik kelas. Kita tidak pernah bertumbuh. Karena yang terakhir adalah kita harus sempurna. Kita lihat, mereka berjalan keluar dari tanah Mesir dengan satu kegembiraan yang luar biasa. Tibalah mereka sampai diperhadapkan dengan Laut Merah, the Red Sea. Bagaimana sikap mereka? Anda pernah baca hal itu? Adakah mereka yang percaya kita mampu untuk melewatkan ini? Semua orang-orang Israel pada saat itu ketakutan. Mereka khawatir. Kenapa? Tidak ada jalan keluar, Bapak Ibu. Mereka mau menyeberang, pasti mereka mati. Nggak mungkin itu Laut Merah yang begitu luasnya itu, lebarnya itu, mereka seberani menuju tanah Kanaan. Tidak akan mungkin. Katanya mustahil. Tapi firman Allah berkata, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Mereka melihat tentara Mesir, ya, dengan kudanya, dengan pasukannya. Dikatakan oleh Brother bukan sedikit, beribu-ribu tentara Mesir yang gagah perkasa.
mereka tidak akan dapat menyeberangi laut merah. Coba. Jadi iblis tahu. Iblis sudah tahu bahwa kita tidak akan melakukan hal itu. Betul? Iblis juga tahu bahwa kita tidak akan mampu. Kalau dengan kekuatan kita nggak akan mampu, Bapak Ibu. Amin? Kalau dengan kekuatan saya tidak akan mampu untuk menanggung masalah, untuk melawan tekanan yang semakin berat ini. Sudah tidak merasakan bahwa tekanan dunia ini semakin menekan, saudara. Saya merasakan tekanan itu semakin menekan saya. Dari semua sisi. Kita tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Dan juga kita tidak tahu situasi kondisinya. Bukan semakin baik dunia ini, maka semakin hancur dan hancur. Bukan semakin baik. Jadi saudara jangan mengharapkan kehidupan dalam dunia ini. Amin. Kita tidak perlu mengharapkan kehidupan dalam dunia ini untuk masa depan kita. Yang perlu kita harapkan adalah dunia yang akan datang. Amin. Kerajaan 1000 tahun, bahkan Yerusalem baru. Saudara tahu dari mana saudara berasal? Kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari tanah surgawi, from the heaven, dari surga. Kita adalah warga negara surga. Pastikan diri Anda warga negara surga. Jadi kalau saudara tahu warga negara surga, kita cuma hanya menumpang di tempat ini. Ya. Tapi bukan saya harus saudara tidak usah bekerja, enggak. Kita tetap melakukan apa yang dikatakan oleh benar-benar. Kalau kau bisa menanam jagung, tanamlah itu jagung. Jadi kita jangan berfokus dengan dunia ini. Fokus kepada Allah. Fokus kepada pesan Tuhan dari zaman ini. Fokus kepada firman Allah. Iblis tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, kita akan seperti orang-orang Israel. Ketika mereka sampai di ujung laut merah, mereka tidak dewasa. Mereka merengek-rengek, mereka ketakutan, mereka khawatir. Karena apa? Karena orang-orang Mesir dilihat dari kejauhan, tentara Mesir itu sudah menyusul mereka. Bahkan dikatakan oleh tidak berapa lama lagi pasukan Mesir itu mendekati mereka. Tetapi Allah kita bukanlah Allah yang diam. Mereka berseru dan Musa berseru siang dan malam. Ya, kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan Musa juga seorang manusia biasa. Dia sama dengan saudara. Dia juga punya kekhawatiran, dia juga punya ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika Allah menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel? Musa katakan, Tuhan jangan aku. Karena Musa tahu bagaimana dirinya. Tapi Tuhan membela ya Musa pada saat itu. Pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Kita melihat di sini. Pada saat kira-kira dikatakan tidak berapa jauh lagi, saat itu juga Roh Allah itu turun dalam rupa tiang api, dan Allah menghadang tentara Firaun dengan tiang api, dan mereka tidak bisa bergerak maju. Kenapa? Karena Allah menghadang mereka. Dikatakan bukan hanya sebentar, tapi dalam beberapa hari dikatakan oleh benar-benar Allah menghadang mereka. Terus dihadang oleh tiang api yang besar itu. Dan saat itu ya Allah sanggup mendiamkan orang-orang Firaun
tentara Mesir. Dia dan tidak bergerak dengan tiang api. Untuk apa? Menunjukkan kuasanya kepada bangsa pilihan. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu Musa mengangkat tongkatnya dan dia membelah Laut Merah itu menjadi dua. Allah menunjukkan kuasanya ya kepada bangsa Israel. Baik. Akhirnya mereka menyeberangi Laut Merah dan mereka tiba di sana. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sudah sampai di sana, baru Allah yang itu pergi daripada orang Mesir dan mereka masuk dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Laut Merah itu. Saudara yang kasih, kadang-kadang kita tidak berpikir ya, bagaimana jalan Tuhan. Tuhan dapat melakukan berbagai jalan untuk menolong kita. Dan setelah mereka mau masuk ya, apa yang terjadi ketika 12 pengintai itu? Saudara masih ingat cerita itu? Ke-12 pengintai ya diutus oleh Musa. 10 pengintai ya, mereka masuk ke negeri Kanaan dan mereka semua melihat apa yang sedang terjadi di tanah Kanaan. 10 pengintai itu menyatakan bahwa kita tidak sanggup. Amin. Kita tidak dapat melakukannya. Saya melihat ya, tembok-tembok mereka itu kuat-kuat dan kita tidak mampu untuk merobohkan tembok-tembok mereka. Amin. Saya melihat orang-orang penduduk di tanah Kanaan itu besar-besar seperti raksasa, katakan. Wow. Jadi sebelum berperang mereka sudah takut. Ya. Kenapa? Sampai di sini takut sebelum berperang. Ada? Nggak ada. Ya. Takut sebelum berperang. Mereka sudah takut semua. Mereka menyatakan nama Musa tentang hal itu semua. Kita tidak akan mampu. Sekarang tergantung apa yang saudara lihat saat ini. Amin. Tapi Musa dan Kaleb yang ada pada saat itu bersama dengan 10 pengintai itu maju untuk menenangkan orang-orang di hadapanmu Musa. Dan dia menyatakan bahwa semua itu bohong. Kita tahu bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan apa? Susu dan madu. Mereka itu semua bohong. Mereka mengabarkan kabar yang bohong. Karena Yosua dan Kaleb tidak pernah melihat bagaimana kondisi penduduk Kanaan pada saat itu. Mereka melihat bahwa situasi yang baik yang akan kita raih ketika kita masuk di sana. Mereka melihat berkat di sana. Amin. Mereka melihat berkat. Ya. Mereka melihat bukan secara mata jasmani. Mereka melihat apa yang tidak kelihatan pada saat itu yang Yosua Kaleb lihat. Dengan mata apa? Dengan mata iman. Amin. Kita tidak akan mungkin sempurna. Amin. Kita manusia biasa, nggak akan bisa sempurna. Tetapi kalau kita melihat dengan mata iman, apa yang harus kita lakukan, dengan apa yang melihat apa yang tidak pernah kelihatan, dengan iman kita, maka kita mampu. Bukan dengan kuat gagah kita, melainkan dengan roh Tuhan semesta alam. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika itu Yosua dan Kaleb maju ke depan dan dia menyatakan, ya, kadang-kadang sebagaimana dikatakan di dalam Ayub,
Tetapi masalahnya, ketika Allah bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya, orang-orang itu telah merobek-robek semuanya. Mereka telah merobek-robek iman kepercayaan mereka bahwa mereka mampu merebut tanah Kanaan kalau mereka bersama dengan Allah. Tapi mereka sudah merobek-robek di tengah jalan iman mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Ayub 5. Bisa lihat ayat 6 dan 7. Itu bukan karena siapa-siapa, itu ulah siapa? Ulah kita. Karena bukan dari debu tanah terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api bergejolak tinggi. Jadi masalahnya siapa sekarang? Masalahnya saya, masalahnya yang saudara, bukan masalahnya Allah. Masalahnya yang kita, keinginan kita, keangkuhan kita, perasaan kita, dan ini harus dihancurkan pada saat ini. Ya, saudaraku yang kekasih, saya katakan, manusia yang akan masuk, yang akan sempurna, dia sudah mati semua kedagingannya. Ya, ini yang terjadi. Masalahnya bukan karena mereka juga tahu, mereka juga orang-orang yang enak. Masalahnya menimbulkan itu dari mereka sudah takut. Mereka takut keadaan situasi yang ada, bagaimana kalau begini-begini. Saya ingat baru pertama kali dulu saya menikah, saya nggak punya apa-apa. Bayangkan, nggak ada rumah pun saya tidak punya, apalagi rumah Bapak Ibu. Saya dengan iman percaya saya mau menikah. Ya, saya masih ingat yang memestakan saya bukan duit saya, duit orang tua saya. Ya, saya nggak punya apa-apa sama sekali. Karena saya tahu hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir terlalu tinggi. Ya. Nanti gimana ya? Seandainya ini begini, seandainya ini boleh sudah berpikir demikian. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga harus memakai iman kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Israel. Ya, sebagaimana Yosua dan Kaleb. Dia hanya melihat berkat yang ada. Itu harus kita ambil. Saudara tidak tahu bagaimana tentang keadaan Yerusalem baru. Lantainya terbuat dari apa? Dari apa lantainya? Nggak tahu. Dari emas. Lantainya itu emas, Bapak Ibu, yang sudah injak-injak. Jadi harga emas di Yerusalem baru itu tidak ada harganya. Kita injak-injak emas, bayangkan aja. Perlu lagi listrik? Perlu? Perlu lagi laptop? Perlu lagi iPad, handphone? Enggak perlu. Ya. Itu Yerusalem baru. Sekarang kita perlu ini semua untuk apa? Untuk kepentingan kita, dan kita tahu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kita perlu penerangan, tetapi di sana tidak lagi penerangan. Tidak ada lagi namanya PLN, perusahaan listrik Yerusalem baru, nggak ada lagi. Dia terang itu dan dia akan menerangi kota itu. Wah, kalau Bapak suruh baca di dalam Wahyu 21 dan 22 sudah baca itu. Wih, luar biasa. Ya. Kita melihat sekarang itu yang akan kita raih di mana kita tinggal nanti. Sehingga
iman itu akan mendorong kita untuk merebut itu supaya kita masuk dalam Yerusalem Baru. Tapi kenyataannya baru di tengah jalan kita sudah robek iman kita. Kenapa? Persoalan kita. Kenapa? Masalah kita. Kenapa? Sakit penyakit kita. Kenapa? Segala sesuatu yang mendatangkan apa? Kesusahan bagi diri kita sendiri. Mau susah? Saya tidak mau susah. Amin? Bagaimana caranya? Datang sama Tuhan. Susahmu akan ditampung oleh Tuhan. Amin? Ya. Nggak perlu kita datang kemana-mana. Alasan mereka merobek-robek dalam perjalanan mereka karena ada banyak campuran yang naik. Dicampur-campur untuk iman kita. Dan pada waktu pengujian datang, iya, semua kita diuji. Ayub berkata dalam Ayub 17 ayat 17 dan 18, tolong membuka. Kita semua diuji, dirobek-robek. Kenapa? Karena itu percampuran itu sudah naik. Apakah gerangan manusia? Ayat 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Apa sih gerangan kita yang didatangi oleh Tuhan setiap pagi? Saudara tidak tahu kalau saudara didatangi oleh Tuhan setiap pagi? Halo? Ada yang tahu saudara didatangi Tuhan setiap pagi? Makanya tunggu Tuhan itu pagi. Orang Israel kalau sudah bangun telat kesiangan, apa yang terjadi? Mana itu sudah mencair. Jadi dia mendatangi, kau datangi setiap pagi. Apakah gerangan? Siapa sih kita ini sebenarnya? Sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Saudara tidak tahu bahwa Allah memperhatikan hidupmu dan hidupku. Dan Allah menganggap engkau agung. Bayangkan, dikatakan di dalam Amsal, seperti biji mata Allah kita ini. Di mana biji mata kita? Ini. Kalau ada sesuatu yang datang, pasti akan kita tutup mata kita ini. Kita lindungi. Karena biji mata Allah, saudara tahu, terang. Inilah tempat terang di mana kita dapat melihat segala sesuatu. Kalau biji mata kita hancur rusak, maka butalah semua kehidupan kita. Gelaplah seluruh hidupmu. Ini. Dan kau datangi setiap siang, pagi. Saudara dengar azan jam berapa? 4:30. Kita bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Ya, dulu perasaan saya susah memang bangunnya. Datang, berdoa, doakan semuanya. Ya. Tunggu. Setelah Tuhan datang, dia siap ketika kita menerima firman itu. Dia siap dengan pengujian pada hari ini. Ya. Dan pada waktu pengujian datang, oh, saya ingin Anda melihat hal ini. Dan memang setiap kali Allah membuat langkah, biasanya ada banyak campuran. Dan ini untuk menarik perhatian semuanya dan menciptakan banyak campuran. Dan ketika Allah mulai bergerak, Anda akan menemui semua jenis pikiran, ide manusia, dan segala sesuatu yang bergerak di sana. Lihat ketika Allah bergerak,
Ketika Allah mau mendatangi anak, Allah memproses anak, banyak ide dari kita. Pikiran kita mulai dengan konsep manusia, dengan pikiran, ide saya begini loh, kalau saya begini loh, kalau saya begini loh. Semuanya itu tidak ada gunanya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetap Dia. Amin. Dia. Waktu diproses, jangan kita banyak ide. Jangan kita banyak memikirkan ini, itu, gimana jalan keluarnya. Aduh, ini saya belum saya bayar. Ini saya bagaimana ini? Bagaimana ini buat makan besok? Jangan terlalu banyak ide di mata Tuhan. Tuhan sanggup memberikan berkat itu bagi saudara. Amin. Amen. Amin. Secara apa yang tidak kita sangka-sangka, secara apa yang kita duga-duga. Dan ini terjadi dan telah terjadi dalam kehidupan saya, dan saya membagikan kepada saudara saat ini. Jangan pernah banyak ide, jangan pernah banyak memikirkan hal-hal yang lain. Pikirkan saja Allah, pikirkan saja firman-Nya, dan Dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Amen. Tidak mustahil. Kenapa ini senantiasa saya pakai? Only believe. Hanya percaya. Segala sesuatu yang mustahil ini yang terjadi dalam hidup saya. Only believe. All things are possible. Hanya percaya. Segala sesuatunya pasti mungkin, pasti terjadi. Dan Allah tidak menepati janjinya. Amin. Ya, percaya Bapak Ibu. Sering kali banyak campuran. Tetapi lihat ketika Allah menguji kita. Haleluya. Sudah mau diuji oleh Allah? Amin. Sudah mau masuk dalam proses Allah? Tunduk sama Allah. Lihat. Tetap diam. Lihat. Ya, keselamatan yang datangnya dari Allah. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Ini yang terjadi oleh Yosua dan Kaleb, oleh bangsa Israel. Ya, tapi lihat, setelah Yosua memperoleh kemenangan yang luar biasa, dia tahu mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Allah. Apa yang dilakukan Yosua berikutnya? Baca ayat yang ke-35 dari 2 Tawari 20. Lihat. 2 Tawari 20 ayat 35. Yosafat ya. 2 Tawari 20 ayat 35. Apa yang terjadi dengan Yosafat? Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Terus ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang datang berlayar ke Tarsis. Ia membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezio-Geber. Ya, terus apa yang terjadi? Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Malaysia bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Lihat. Iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak tinggal diam. Setelah Yosafat meraih kemenangan atas Bani Moab dan Bani Ammon, maka dia mulai melenceng. Dia kemana? Bersekutu dengan Ahazia. Apa ini artinya? Tarsis. Saudara tahu Tarsis? Ya.
Seperti kayak di kitab mana? Yunus. Allah menyuruh Yunus pergi ke mana? Niniwe. Dia pergi ke mana? Tarsis. Ngapain saya ke Niniwe? Tarsis itu kota yang luar biasa dikatakan oleh Brother Branham. Tarsis itu megah, kota metropolitan yang luar biasa, dan banyak keglamoran di sana. Mereka membuat kapal. Mereka coba bersekutu dengan Ahazia, membuat kapal lambang daripada apa? Ya, sarana yang dipakai oleh denominasi. Merek ke gereja. Mereka mulai bersekutu dengan denominasi. Dan apa akhirnya? Kapal itu dihancurkan oleh Allah. Semua pekerjaan Yosafat dihancurkan oleh Allah dalam ketika itu juga. Ketika Yosafat mulai mengalihkan perhatiannya bukan tertuju kepada Allah lagi, tetapi tertuju pada satu denominasi tertentu. Bayangkan, inilah yang terjadi. Bagaimana situasi kondisi? Saudara yang kasih, denominasi juga lambang ya daripada perbudakan. Denominasi juga lambang daripada pikiran kita. Sering kali kita bermain-main dalam pikiran kita, sehingga kita tidak konsentrasi lagi. Sering ide kita yang ada. Sering apa lagi? Daging kita yang lain. Bukan roh Allah. Ya, pernah saya pernyataan lagi, nggak perlu kita sebenarnya itu berdoa, tanya Tuhan. Perlu nggak kita tanya Tuhan? Perlu nggak kita sebenarnya tanya Tuhan sebelum kita lakukan sesuatu? Perlu. Tetapi ada doktrin lagi yang mengajarkan bahwa kita nggak perlu tanya Tuhan. Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Perlu nggak? Bagi saya perlu. Tetapi ada salah satu doktrin mengatakan nggak perlu lagi tanya Tuhan. Nanti mau pergi ke pasar aja tanya Tuhan lagi. Perlu nggak saudara pergi ke pasar tanya Tuhan? Perlu? Perlu. Jadi segala sesuatu kita harus tanya Tuhan. Jangan kita nggak tanya Tuhan, bahaya itu. Sudah mau pergi keluar aja harus tanya Tuhan. Tuhan, aku mau keluar. Kira-kira bagusnya kemana ya? Iya. Harus tanya Tuhan. Baik. Jangan nggak tanya Tuhan, bahaya itu. Kalau kita sebagai orang percaya nggak tanya Tuhan, bahaya itu. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin oleh Roh Allah berarti dia setiap hari tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Mau sudah berbisnis, Tuhan, gimana kira-kira ya Tuhan? Ini begini-begini, tanya Tuhan. Amin. Mau dagang, Tuhan, kira-kira gimana ya? Dagang apa ya kira-kira Tuhan yang pantas gitu? Tanya Tuhan. Amin. Ya. Dan segala sesuatu kita harus tanya Tuhan. Sama halnya dengan Yosafat. Dia tanya Tuhan. Tuhan, ini ada musuh di depan. Bagaimana ya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Karena apa? Yosafat sudah takut, sudah gentar. Kemana kita larinya? Ke Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya, ya, apa yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Dan kita tahu itulah yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Masih ingat experience di lautan, pengalaman di lautan? Ketika mereka sedang melayar, tiba-tiba ada badai menerpa. Mereka ketakutan semua. Mereka sudah takut mati. Karena apa? Badai itu dikatakan oleh benar-benar itu angin itu semakin lama itu semakin kencang. Dan ombak sudah meninggi dan sudah merobek layar mereka. Dan itu yang dilihat oleh Brother Branham pada saat itu. Murid-murid sudah ketakutan. 12 murid Yesus sudah ketakutan.
Tapi di manakah Yesus? Dia tidur. Yesus tetap diam. Ada masalah, Yesus diam. Haleluya. Ya, lalu Yesus ya. Itu. Kita bagaimana kalau ada masalah? Waduh, panik, takut, apalagi? Itu saya alami kemarin. Saya ada masalah besar, saya udah, berkali-kali sudah dikatakan, iblis itu memang licik. Dia pakai pikiran ini untuk menggoyang iman saya, sehingga saya mungkin lagi tidak percaya. Tetapi puji nama Tuhan, ketika saya diam, ketika saya mengangkat iman saya, maka semuanya pun berlalu. Ya, saya bingung. Gimana? Begini nggak bisa jalan keluarnya, begini nggak bisa tertutup, begini tertutup, begini tutup, dikontak orangnya, tidak juga mau diangkat-angkat. Ini maunya apa sih? Tiap malam yang tenang itu kapan? Pada waktu tidur. Ada masalah saudara? Tidur. Pasti semuanya tenang. Sama dengan Yesus. Ada masalah, Yesus tetap tenang. Dia tidur. Tenang. Akhirnya seorang murid bangunkan. Guru, ini ada badai besar. Mungkin kita semuanya akan mati. Jawab Yesus, apa? Ya. Ya, Yesus menjawab, di manakah? Percaya? Apakah engkau tidak percaya? Setelah itu Yesus bangun. Yesus naik ke buritan kapal, ya, ke kemudi kapal. Di atas dia berkata, setelah dia berdoa, dia katakan kepada badai berhenti. Akhirnya badai itu berhenti. Lihat apa yang dilakukan oleh Yosua ketika dia berperang dengan Bani Amon. Ya, dia melihat peredaran matahari sudah mau terbenam, lalu dia katakan matahari berhenti. Maka matahari itu bisa nggak matahari berhenti? Secara ilmu pengetahuan tidak bisa. Matahari itu, bumi itu harus berhenti. Ya, matahari itu tidak pernah jalan-jalan, yang berjalan harusnya bumi berhenti, bukan matahari sudah berhenti. Coba, saudara mengatakan bahwa siapa yang berhenti sekarang? Bumi ini dibuat oleh Allah. Seharusnya bumi yang mengelilingi matahari, bumi yang bergerak. Tapi saat itu tidak, matahari tidak bergerak-gerak. Kita lihat, siapa yang berhenti? Matahari atau bumi? Kalau bumi berhenti, maka semua rusak susunan itu, betul? Tapi itulah kedahsyatan Allah kita. Ya. Stopnya matahari berhenti, dan matahari tidak bergerak sama sekali. Dan tidak ada pergantian malam dan siang, semuanya siang. Siang lebih lama daripada malam. Bayangkan, sampai ayam pun nggak berkokok-kokok mungkin di pagi hari, karena mereka semua beralih. Kalau saudara tahu kayak gerhana gerhana matahari, tiba-tiba gelap, maka ketika mulai bersinar lagi matahari, maka ayam berkokok, padahal jamnya masih jam segitu. Itulah yang terjadi pada saat Allah dapat melakukan segala perkara, membuat segala sesuatunya berhenti. Amin. Sama halnya kita, tetap diam dan nantikan, lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan. Sebagai kesimpulan dan penutup, saya akan membacakan apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Ketika gereja tidak mempunyai jawaban
atas tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang heran dan luar biasa. Firman Tuhan punya jawabannya. Amin. Ketika gembala saudara tidak mempunyai jawaban atas persoalan Anda, firman Allah punya jawabannya. Dan ketika Anda lapar untuk segala sesuatu, Allah akan menunjukkan kepada Anda dalam firman-Nya. Tuhan tetap setia pada firman-Nya. Tetap tinggal diam di dalam firman-Nya dan nantikanlah keselamatan Tuhan. Setelah Anda mendapatkan, lalu ambillah dan lakukanlah. Anda tidak bisa mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan. Jika Anda dan jika seseorang, Anda tidak bisa mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, Anda tidak tahu bagaimana mengerjakan sampai Anda tahu bagaimana melakukannya. Atau lebih baik, Anda harus tahu apa yang sedang Anda kerjakan atau bagaimana melakukannya. Tetapi ketika Anda keluar dari semua sistem dunia dan tradisi, maka kemuliaan Allah akan muncul atas Anda dan akan membawa Anda naik lebih tinggi lagi. Ketika Anda keluar dari diri Anda dan dari dosa-dosa Anda, dari ketidakpercayaan Anda, meninggalkan semuanya itu di belakang, maka Dia akan mengangkat hatimu masuk dan menyatu dengan Allah. Allah akan muncul untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, ya, kita mau supaya masing-masing kita dapat mengoreksi pribadi kita masing-masing di hadapan Allah. Tetap tenang, tetap kita diam, nantikan dan lihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa. Yesus adalah domba, diriku adalah dombanya. Yes.